selamat siang kawan pajak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Oke, semoga semuanya dalam kondisi baik dan sehat semua. Oke. Selamat siang kawan pajak, selamat bergabung di acara One Senior. Kalau di latar belakang kita di sini, istilahnya kita berada di ruang apa ini Mbak Amel ya? Kanal dengar PMA One atau ruang siaran dari KPP PMA 1. Dan kita perlu perkenalkan di sini kawan pajak bahwa kita memiliki program senior atau program podcast yang biasa kita familiar ya. Program senior KPP PMA 1 di sini akan membahas hal-hal baru yang bermanfaat di sekitar dunia perpajakan. Nah, acara One Senior ini akan tayang di kanal YouTube dan Instagram resmi dari KPP PMA 1, yaitu @pajakpma1. Jadi jangan lupa kawan pajak yang lainnya yang belum follow akun pajak KPP PMA 1 untuk follow dan subscribe di akun pajak KPP PMA 1, yaitu alamatnya di @pajakpma1 supaya bisa selalu update mengikuti aturan-aturan perpajakan atau isu-isu perpajakan terbaru. Nah, perkenalkan saya Tommy Hadi Lestiono, penyuluh pajak ahli muda di KPP PMA 1 yang hari ini kita akan ditemani oleh yang cantik-cantik, wangi-wangi di samping saya. Apa kabar Mbak Amel? Ya, nama lengkapnya ada Amelia Yusnita. Beliau adalah penyuluh pajak ahli pertama di KPP PMA 1. Dan juga saya akan didampingi oleh yang gagah ini, ganteng, waduh, orang Jogja asli. Halo. Nama lengkapnya adalah, halonya ke sana Pak. Halo Mas Tommy. Ya, halo para kawan pajak. Ya, rekan pajak. Nah, jadi perkenalkan di depan saya sudah hadir juga Bapak Agus Saptomo. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang Mas Jadi Tommy. kita bertiga akan melanjutkan episode One Senior terdahulu yang sudah diampu oleh Pak Ali, Mas Hilmi, dan Mas Febri. Episode yang terdahulu sudah kita bahas tentang apa Mbak kemarin, tata cara ya. Tata cara pencantuman alamat di faktur pajak sudah dibahas oleh Pak Ali, Mas Hilmi, sama Mas Febri. Nah, kali ini kita lanjutkan terkait dengan Per 03 tahun 2022 tentang masih seputaran faktur pajak. Hari ini kita akan membahas topik tentang kalau sudah tahu ngisi alamat sama apa tadi alamat ya, tata cara pencantuman alamat di faktur pajak, kita tentunya harus mengenal juga tentang batas waktu upload. Nah, ini sempat menjadi isu yang cukup ramai ya Pak Agus ya. Betul. Kemarin cukup banyak telepon berdering di tanggal 16 ya. Tanggal 16 Mei ya, mulai 16 Mei sampai dengan awal-awal Juni. Itu telepon di dunia penyuluh kita ramai sekali ya. Bahkan di Twitter maupun di kanal-kanal yang lain. Sampai ke WhatsApp juga ya. Itu cukup ramai ya Mbak Amel ya. Membahas kenapa saya kagak bisa ini. Iya, kenapa saya nggak bisa upload? Ada apa dengan cinta? Ada salah apa saya Pak? Padahal saya sudah jadi wajib pajak yang nurut ini. Tapi kenapa kok masih, ini kenapa saya, ada yang salahkah dengan komputer saya? Nah, jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan batas waktu upload kawan pajak. Baik, gimana Pak Agus kabar hari ini? Baik Mas Tommy, luar biasa. Saya percaya semua sehat-sehat. Iya. Itu harapan kita semua. Amin. Disapa dulu dong pemirsa kita Pak. Halo kawan pajak semuanya. Di siang yang rintik-rintik hujan di luar. Ya di sini rintik ya Pak ya. Walaupun rintik-rintik hujan, kita sebentar mau memperbincangkan mengenai upload faktur pajak tadi yang disampaikan Mas Tommy ya. Nah, pemirsa, sebelum berlakunya Per 03 ini, seperti kita ketahui bersama bahwa pelaporan SPT massa paling lambat adalah akhir bulan berikutnya setelah masa pajak. Nah, sehingga para wajib pajak seringkali melakukan input faktur pajak ini di akhir-akhir batas jatuh tempo, teman-teman, ya, atau kawan pajak. Hal ini tentu ada efeknya dong kalau semuanya rame-rame. Pada ibarat terowongannya satu, salurannya satu, tetapi semuanya terjun bebas ke dalam terowongan itu. Finally akhirnya
terowongan itu akan terjadi macet seperti terowongan Cawang. Lah, terjadi penumpukan traffic data sehingga seringkali pada akhir bulan kita akan mengalami kendala ini kawan pajak ya. Baik ya Mbak Amel ya, begitu ya. Betul, Jadi Pak. seringkali error mungkin ya, atau lemot lambreta katanya yang terus ininya muter-muter betul nggak Mbak Amel? Nah gitu. Nah itu efek dari penumpukan traffic. Nah kemudian terbitlah di bulan April ya kalau nggak salah di Per 03 ini terbit, kemudian diaturlah batas waktu upload ya. Kami garis bawahi, kami bold, kami tanda kutip, ini adalah aturan mengenai batas waktu upload, bukan pembuatan. Jadi itu dua hal yang berbeda kawan pajak ya. Nah, batas waktu upload faktur pajak sesuai dengan Per 03 itu dibatasi tanggal 15 bulan berikutnya setelah waktu masa pajak berakhir. Nah, sehubungan dengan berlakunya Per 03 ini akhirnya eng yang namanya wajib pajak ya merasa ya bagaimanapun kita kalau kita beli barang, pembeli adalah raja. Nah, kalau pembeli di kandang singa namanya raja singa. Bukan ya. Nah, karena pembeli adalah raja, kemudian wajib pajak adalah pemangku kepentingan kita, ya merasa bahwa semuanya itu kok saya belum ada penyuluhan ya, kok saya belum dikasih tahu ya, bla bla bla, sehingga tiba-tiba ujuk-ujuk mak betunduk katanya itu tanggal 16-nya nggak bisa upload. Nah, memang kemarin terjadi chaos seperti ini. Nah, untuk itu hari ini kita coba bedah nih Pak tentang batas waktu upload faktur pajak. Nah, dari beberapa pertanyaan dari sejak berlakunya Per 03 itu kawan pajak, kami mengumpulkan ini beberapa pertanyaan yang sering Pak ya. Pertanyaan yang sering ya Mbak Amel ya. Yang sering-sering kontak inilah wajahnya Mbak Amel yang sering jawab pertanyaan Anda. Nah, yang pertama ini Pak, misalnya ya, ini pertanyaan yang terkumpul salah satunya seperti ini. Oke. Terkait dengan batas waktu unggah atau upload ya, kita familiar dengan upload, tapi sebenarnya ada bahasa bakunya Pak, namanya mengunggah ya. Sehubungan dengan waktu mengunggah faktur pajak yaitu tanggal 15 bulan berikutnya, bagaimanakah perlakuannya dengan faktur pajak pengganti? Misalnya, sekarang tanggal 19 April, ya berarti batas waktu upload sudah lewat ya Pak Agus ya. Nah, tetapi kita ada revisi nih Pak untuk transaksi tanggal 30 Maret. Apakah sudah tidak bisa dibuatkan faktur pajak pengganti? Nah ini kemarin ada pertanyaan masuk seperti ini, mungkin saya bisa dibantu, monggo Pak. Ya. Baik Mas Tommy, begini ya. Jadi kembali saya ingatkan tadi titik tolak pembicaraan kita adalah dari Per 3 tahun 2022 ya. Jadi khususnya di dalam upload atau mengunggah faktur pajak itu adalah di pasal 18. Pasal 18 Pak ya. Pasal 18 di Per 3 di situ memang sudah jelas. Jadi pembuatan faktur pajak pengganti ya, faktur pajak pengganti itu dapat dilakukan sepanjang terhadap SPT masa PPN, masa pajak dilaporkannya faktur pajak yang diganti itu masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan, disampaikan kemudian dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang di bidang perpajakan yang berlaku saat ini ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa batasan upload tetap diberikan yang paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal 15 bulan berikutnya sejak tanggal faktur pajak pengganti dibuat. Oke. Jadi misalnya tadi dibuat faktur pajak pengganti tanggal 19 April. Oke. Ya, April 2022 ya. Atas faktur pajak tanggal 30 Maret 2022. Oke. Nah, maka faktur pajak pengganti tersebut wajib diupload selambat-lambatnya 15 Mei. Mei. Ya, kan 15 oke. 15 Mei.
Demikian. Baik, tetap Demikian, bisa Mas Tommy. dibuat ya Pak Tetap Agus ya. masih Kalau bisa dibuatnya dibuat. tetap bisa, Bisa. tetapi Uploadnya, uploadnya ya. Jadi permasalahannya di upload ya. tadi dari awal istilahnya akarnya harus kita pegang dulu ya Ya. Pak. Jadi bahwa upload itu berbeda dengan Pembuatan. dibuatan, ya pembuatan fakturnya. Baik, oke. Nah, jadi kita bisa tenang nih kawan pajak nih, tetap bisa dibikin faktur pajak penggantinya. Tapi tetap jangan lupa kita ulang-ulang message kita bahwa atau pesan kita ulang-ulang bahwa uploadnya paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ya cakep Pak Agus, terima kasih. Nah selanjutnya kita ke yang cantik-cantik di depan saya. Apa kabar Mbak Amel? Alhamdulillah baik Pak Tommy. Oke, sapa Apa dulu dong yang kabar sudah kawan di layar kita. pajak? Ya, sapanya kayak pramugari Bang. Apa kayak Putri Indonesia ya Pak ya? Ini Putri Madiun, bukan ya? Putri Magetan. PMA1 ini. Oh Putri PMA1, coba lagi salamnya lagi. Pajak. Kalau sama princess kayak gini deh ini podcast kita ya. Oke, sudah menyapa pemirsa. Nah, Mbak Amel, dalam kesehariannya kita pernah ya mengalami transaksi ya. Kalau wanita itu pasti suka belanja online dong. Oke. Pastinya Pak. Pasti ya. Sering check out, Mbak. Check out. Sering. Sering check out. Check Nah, out belanjaannya Pak. pasti asik dong ya saat kita check out ya. Sekarang masalah itu biasanya timbul pada saat apa? Saat barangnya nyampe kan. Nah, pernah nggak ngalamin Mbak Amel itu barang nyampe tidak sesuai? Bisa diceritakan itu pas apa kira-kira? Belanja apa yang sering terjadi seperti itu? Belanja pakaian ya Pak? Pakaian Biasanya ya. Kalau sih wanita ya. biasanya pakaian ya Pak. Kalau kita laki-laki itu dibelikan sama dia. Belanja pakaian kemudian ada kendala. Pernah ada kendala nggak kayak gitu itu? Pasti pernah nggak sesuai. Pak. Pernah nggak Kira-kira sesuai. Apanya Mbak? Kalau kok nggak cocok itu apanya? Ukuran? Warna? Ukuran pernah, warna pernah Pak. Oh warna pernah. Nah, apa yang dilakukan Pak? Retur Pak. Retur ya, dibalikin. Kita kembalikan. Nah, ini juga sama nih kalau kita ada transaksi-transaksi seperti itu kawan pajak. Istilahnya kita bicara bahasa bisnisnya adalah retur ya. Betul. Nah, apabila terdapat retur pembelian, maka kita kan juga harus melakukan pembetulan nih terhadap faktur pajaknya. Bagaimana dengan batas upload faktur yang dilakukan retur tadi, Mbak Amel? Bisa dijelaskan kepada pemirsa kita, Mbak? Boleh Pak. Untuk terkait retur ya kawan pajak semua, tidak ada pengaturan untuk batas waktu upload seperti faktur pajak pengganti ya Pak ya. Karena untuk retur itu masih dilakukan di luar aplikasi. Jadi tidak terikat waktu tanggal 15 bulan berikutnya ya Pak yang ya. ada batas waktunya bukan pembuatan nota retur berarti? Bukan Pak. Itu yang batas waktunya upload ya. faktur pajaknya. Oke, tapi faktur pajak penggantinya nggak ada batas waktu ya. Yang penting uploadnya sebelum tanggal. Kalau untuk pengganti ya Pak, untuk returnya yang tidak ada batas waktunya Pak. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada batas waktu terhadap pembuatan nota retur, nggak ada? Tidak ada Pak jawabannya. Cuman yang kembali ke tadi, yang ada batas waktu tanggal 15 ada batas upload. Jangan bosan ya pemirsa, kita ulang-ulang terus message-nya biar ingat. Bukan hanya pemirsa, kitanya juga biar ingat ya. Betul Mas Tommy. Nah, jadi baik Mbak Amel. Jadi kita bisa dari penjelasan Mbak Amel tadi kita perlu bedakan ya nota retur sama pembuatan faktur pajak. Ya. Baik. Kalau faktur pajak kan ada batas waktu uploadnya tanggal 15 bulan berikutnya, sedangkan pembuatan nota retur tidak ada. Betul seperti itu Mbak Amel? Betul Pak Tommy. Sekarang saya melangkah ke topik berikutnya. Ya. Pernah nggak Pak Agus mengalami pembelian kemudian dipungut PPN Pak? Sering Mas Tommy. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita dipungut PPN ya. Kita belanja ke, saya nggak menyebut satu nama toko ya, kita belanja jajan lah atau roti lah ya, pasti di situ di struknya pasti ada PPN-nya. Oke, saya sempat membaca nih yang rame, kadang-kadang kita baca di medsos atau apa. Ada dua hal yang nggak bisa dihindari oleh makhluk hidup di dunia ini. Apa itu Mas? Satu kematian, yang kedua
Nah, 100 no Mbak Amel. Nggak bisa dihindari ya. Iya, nggak bisa diri. Orang mulai dari lahir udah kena pajak, Pak. Oh, Udah sampai iya. mau meninggal juga ada pajaknya. Udahlah, itu nanti pembahasan di hukum pajak kita. Tapi kita kan di sini membahas tentang batas waktu upload ya. Nah, sebagai intermezzo aja tadi Pak Agus. Nah, terkait dengan pemungut lagi Pak, untuk pemungut PPN, misalnya lawan transaksi ini, nah, ini terkait dengan wajib pungut kawan pajak, ya misalnya BUMN, instansi pemerintah dan lain sebagainya dan sejenisnya, maaf. Untuk pemungut PPN, kadangkala lawan transaksi itu baru memberikan faktur pajak tanggal 15 bulan berikutnya. Yang seperti kita ketahui di bahasan sebelumnya, tanggal 15 adalah tanggal batas waktu upload. Nah, pada hari terakhir dia baru ngasih faktur pajak, baru ngasih data transaksi pada pukul 23.59 WIB. Sedangkan tanggal tersebut adalah batas akhir penyetoran PPN. Nah, bagi wajib pungut, ya. Jika batas waktu akhir upload tanggal 15 berikutnya, berarti kan hanya tersisa 1 menit di sini, Pak. 1 menit. Apakah tidak timbul masalah pada saat batas waktu upload itu nanti bentrok dengan batas waktu pembayaran bagi WAPU, Pak Agus, kira-kira? Jadi memang kawan pajak pasti sering menemui kejadian-kejadian seperti ini ya. Dan kita tidak bosan-bosan lagi di dalam kegiatan kita di siang ini bahwa batas waktu upload ya, pengaturan batas waktu upload itu tidak mengubah ketentuan saat pembuatan faktur pajak ya. Jadi dibedakan saat pembuatan faktur pajak dengan batas waktu upload itu berbeda ya. Oke, baik Pak Agus. Jadi meskipun upload faktur pajak dapat dilakukan selambat-lambatnya atau paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Ya, ini kami menghimbau ini kepada PKP penjual lah. Kalau menghimbau jangan ke saya Pak, ke sana Pak. Ya. Kami menghimbau ini kepada di sana PKP penjual, khususnya PKP penjual nih ya, PKP penjual. Kalau saya yang saya jual bukan PKP Pak, nasi kerawu saya jual. Sorry ya, endorse. PKP penjual untuk dihimbau kepada dia untuk langsung segera melakukan upload faktur pajak tanpa menunggu batas akhir upload. Itu tadi supaya tidak menimbulkan masalah bagi wajib pungut. Terima tadi di depan tadi sudah jelaskan kalau bersamaan uploadnya nanti seperti tadi akan terjadi kemacetan di terowongan tadi ya. Seperti mudik gitu. Seperti mudik nanti semua berombongan bersama-sama saat bersamaan akan terjadi crowded di situ. Iya, baik. Jadi begini kawan pajak, memang untuk melaksanakan kewajiban pajak dengan baik, benar dan jelas itu dibutuhkan satu sinergi, Pak. Betul. Baik antara si penerbit faktur maupun bagi yang akan melaporkan faktur itu. Ya, jadi antara penjual dan pembeli barang atau antara pemberi dan pengguna jasa supaya tidak ada pihak yang merasa dipersulit satu sama lain. Jadi ya saling jaga. Kalau transaksi sudah bisa kita buatkan faktur pajak sekarang, kenapa harus ditunda gitu kan? Betul. Kasihan kan kalau kita menyampaikannya tadi pada tanggal 5 mepet ya. Iya, 15 jam berapa tadi 23.59. Itu pasti yang menerima langsung gini. Langsung doanya jelek bukan? Nanti awas lo karma gitu kan. Nah ini sambil kuyon-kuyon ini. Ya, jadi memang harus dibutuhkan sinergi di sini ya. Jadi satu sama lain sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Ya, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Jadi ada kemarin yang itu Pak, Mbak Amel ingat gak ada pepatah ikan sepat, ikan bagus. Ikan gabus, Pak. Ikan Oh, gabus. salah. Ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat, makin bagus. Oke, jangan ditunda-tunda ya kawan pajak bikin faktur pajaknya. Nah, karena sudah bicara ikan sepat, cocoknya ibu-ibu nih yang ngomong ini. Kembali ke Mbak Amel nih, ada pertanyaan ini Mbak Amel seputar faktur pajak pengganti ini Mbak Amel. Ini catatan saya banyak banget di sini ya.
pesan-pesannya. Nah, bagaimana jika faktur pajak pengganti Mbak Amel dibuat setelah melewati tanggal batas waktu upload? Ya, kalau normalnya yaitu tanggal 15 berikutnya, tapi ini dibikin setelah tanggal 15, misalnya tanggal 16 kita baru bikin faktur pajak pengganti. Kira-kira menurut Mbak Amel bagaimana nih Mbak perlakuannya kalau ada case seperti ini? Oke, terkait faktur pajak pengganti ya Pak ya, Ya. batas waktu upload-nya itu tetap Pak, tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur pajak penggantinya. Oke, kalau dibuatnya boleh ya tanggal 16, kita Boleh, masih bisa Oh, create masih faktur boleh. ya, masih bisa boleh, ya. Tapi masih untuk uploadnya ya seketika itu diupload bisa dong ya? bisa Pak, Bisa. bisa Tanggal 16 itu juga kita paling bikin, lambat ya paling lambat kawan pajak. Nah, kembali lagi di Iya, situ ya. 15 bulan Nah, ini pesan kita berikutnya. Jadi ulang lagi nih. Jadi tanggal upload beda dengan jadi masih bisa diupload. pembuatan ya. Betul. Oke, jadi masih bisa diupload kawan pajak. Jangan khawatir. Nah, untuk ini masih ada pertanyaan, masih terkait dengan batas waktu upload faktur pajak yang maksimal tanggal 15 tadi Mbak Amel. Untuk patokan tanggalnya, ini ada wajib pajak yang sempat nanya nih. Apakah mengacu pada kolom tanggal faktur, tanggal approval, atau tanggal rekam Mbak Amel? Untuk itu mengacu pada tanggal yang tercantum pada faktur pajak, Pak. Oh, Tanggal berarti mengacunya pada tanggal pada tercantum pada faktur pajaknya. pajak. Oh, oke. Baik Mbak Amel. Nah, permisa, ada kalanya kita mengalami kejadian tanggal penyerahan BKP atau JKP. Sebentar, saya perjelas dulu. BKP adalah kepanjangannya barang kena pajak. JKP adalah jasa kena pajak. Saya menggunakan singkatan tadi BKP atau JKP biar ringkas ya. Ada kalanya kita mengalami tanggal penyerahan BKP atau JKP yang berbeda dengan tanggal pembuatan faktur pajak. Misalnya nih, penyerahan dilakukan tanggal 15 April. Kemudian admin baru membuat faktur pajak di e-faktur pada tanggal 20 April dengan tanggal fakturnya 15 April. Apakah ini bisa dianggap sebagai keterlambatan pembuatan faktur pajak? Nah, siapa ini yang mau menjawab? Oke, gini Oke, Mas Pak Tommy. Agus. Ya, gini Mas Tommy ya. Jadi begini Mas Tommy, kalau penyerahannya tanggal 15 April, jadi penyerahan tanggal 15 April Ya. dan tanggal yang tercantum di faktur pajak itu tanggal 15 April, maka pembuatan fakturnya Ya. dipastikan tidak terlambat. Oh, Meskipun baru diupload tanggal 15 15 Mei. Mei. Oh, aman ya Pak ya? Jadi aman. Jadi kembali lagi dibedakan tanggal pembuatan faktur dengan tanggal uploadnya. Ya. Diulang lagi, Iya. ulang lagi. Kak bosen Iya. ya. Oke, terima kasih Pak Agus, Mbak Amel. Kita lanjutkan lagi ya di sini. Nah, kawan pajak mungkin sebelum berlakunya e-faktur, kita ya namanya usaha ya variasinya kan banyak ya, macam-macam ya. Jadi kadang kita ingin tanggal mundur. maju mundur maju mundur kena. Nah, oke. Pernah nggak kita mungkin dulunya suka nanggalin mundur ya Pak ya? Nah, istilahnya di sini kalau kawan pajak sering di perusahaan bilangnya kasus backdate ya. Nah, mungkin pernah mengalami kasus backdate pembuatan faktur pajak pada masa yang sudah dilaporkan. Misalnya untuk periode Februari yang sudah dilaporkan, ternyata di bulan April baru diketahui ada faktur pajak di bulan Februari yang belum dibuat. Nah, entah lupa, entah kendala apa, intinya ada invoice yang belum dibikinin faktur lah. Nah, apakah tetap bisa dibuatkan faktur dengan tanggal mundur atau backdate ke Februari dan melakukan pembetulan? Nah, atau sudah tidak bisa dibuatkan faktur pajak karena sudah melebihi ketentuan tanggal upload di tanggal 15 bulan berikutnya. Nah, ini pertanyaan dari netizen Pak Agus. Begini Mas Tommy. Jadi di ketentuan pasal 13 di ayat 1A di Undang-Undang PPN, di situ dijelaskan bahwa faktur pajak itu dibuat saat pembuatan faktur pajak.
Jadi faktur pajak itu harus dibuat saat pembuatan faktur pajak. Pembuatan faktur pajaknya dibuat kapan? Di pasal berapa tadi? Pasal 13. Pasal 13 ya. Pasal 13. S1A ya. Faktur Oke. pajak Di dibuat undang-undangnya ya, Pak ya? Ya, di undang-undang PPN ya. Jadi faktur pajak dibuat saat pembuatan faktur pajak. Oke. Kalau tadi kan ditanyakan backdate mundur ke belakang. Mundur, Mundur ini. Jadi sebenarnya tidak diperkenankan nih karena faktur pajak dibuat ya saat tanggal Aturan faktur pajak itu undang-undang, ya. dibuat kan gitu. Nah, kemudian dalam hal masih terdapat faktur pajak yang dibuat dengan tanggal sebelum 1 April 2022. Ya. Kita ingat bahwa sejak 1 April 2022 PPN sudah naik jadi berapa persen? Jadi berapa? Ayo Mbak Amel. 11%. Kalau host tuh bisa ngalihin ke yang lain. Ya, sejak 1 April kan tarif PPN kita sudah 11% ya Mas Oke. Tommy. Nah, itu wajib diupload sejak April itu selambat-lambatnya tanggal Upload 15 Mei. bulan Oke. berikutnya 15 Mei jadinya. Baik, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya bagaimana ini Pak dengan faktur pajak masa Januari sampai dengan Maret 2022 Pak Agus yang belum diunggah nih. Ini mungkin ini pertanyaan cocoknya sih bulan lalu ya Pak ya. Sekarang udah lewat 2 bulan ya. Tapi nggak apa-apa kita bacain aja ini karena saya dapat pesannya untuk membacakan ini. Oke, bagaimana dengan faktur pajak masa Januari sampai dengan Maret 2022 yang belum diunggah dengan aplikasi e-faktur? Apakah masih bisa diunggah tapi dengan tarif PPN yang lama gitu, yang masih 10%. Nah, kira-kira bagaimana ini Mbak Amel aja deh Mbak Amel. Pak, terkait tarifnya ya Pak ya, Iya. untuk faktur masa pajak Januari sampai dengan Maret 22. Tenang Itu saja masih bisa Pak. diupload nggak sih? Terus tarifnya bagaimana? Mau pakai yang baru apa yang lama? Untuk penentuan tarifnya ditentukan saat terutang PPN Pak, dan saat pembuatan faktur atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Dalam hal saat terutang PPN terjadi sebelum 1 April Sebelum 1 April ya. Sebelum 1 April 2022 dan saat pembuatan fakturnya juga atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak terjadi sebelum 1 April 2022, maka tarifnya menggunakan tarif lama atau 10%. Jadi tetap kita mengacu ke situ ya, Iya. Mbak Amel ya. Iya, Jadi kalau terutangnya kapan gitu Iya, ya? saat terutang dan pembuatan fakturnya. Terutang dan Sebelum pembuatan faktur. sebelum 1 April 2022 menggunakan tarif 10%, tarif lama. Kalau setelah itu menggunakan tarif 11%. Jadi selisih 1% itu kalau buat ibu-ibu seperti Mbak Amel Wow, itu diperjuangkan Pak kalau ibu-ibu. Diperjuangkan ya 1%. Jangan lihat 1%-nya Mas Tommy. Oh iya. Berapa kali transaksinya Pak? Totalnya ini. Totalnya ya. Oke, siap Mbak Amel. Nah dari tadi kita itu sudah membahas yang dibahas pajak keluaran terus ya Mbak ya. Pembuatan pajak keluaran, batas upload dan lain sebagainya. Ini sekarang menjelang akhir durasi kita, ya kita akan nanya ini terkait dengan pajak masukan dong sesekali ya. Karena ada pajak keluaran, ada pajak masukan. Nah, bagaimana ini Mbak Amel terkait dengan faktur pajak masukan? Apakah harus juga diupload sesuai ketentuan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya? Mengingat selama ini ada cerita dari netizen, ini beberapa vendor yang sering terlambat menyerahkan faktur pajaknya. Apakah berlaku juga batasan upload untuk pajak masukan? Untuk pajak masukan tenang kawan pajak aman. Batasan waktu upload tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak itu hanya untuk pajak keluaran. Jadi pajak masukan nggak berlaku Nggak ada batasan itu ketentuan ya, itu, batasan Pak. upload tanggal 15. Betul Pak. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Mungkin kita durasinya sudah mungkin akan melebihi di sini. Karena kebanyakan gedabrus lek wong Jawa. Oke, luar biasa. Saya demikian kupas tanya jawab terkait
batas waktu upload faktur pajak. Kali ini semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya ya, Mbak Amel, Pak Agus. Amin. Terima kasih banyak Mbak Amel, Sama-sama terima Pak kasih banyak Pak Agus atas Tony, Pak waktunya. Agus. Dan kepada para kawan pajak, jangan lupa like-nya, jempolnya, subscribe-nya, dan follow akun YouTube dan Instagram KPP PMA 1 untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru. Sampai jumpa di episode One Senior berikutnya, yaitu di Bilik Kanal Dengar PMA One. Panjang banget ya. Di sini bilik kita baru, jadi saya agak menyesuaikan dulu di sini. Di sini banyak sekali pesan-pesan, jadi nilai-nilai Kementerian Keuangan juga ada di sini. Kita selalu diingatkan, ya. Kawan. Bilik namanya Bilik Kawan. Kepanjangannya adalah Kanal Dengar PMA One. Di sini selalu diingatkan bahwa nilai-nilai Kementerian Keuangan ada integritas, profesionalisme, sinergi, kemudian pelayanan dan kesempurnaan. Kemudian ada juga diingatkan logo, moto dari KPP PMA 1, on time, no collusion, and equal treatment. Ada gerakannya ya Mbak ya? Ada, coba kita sama-sama. PMA 1, on time, no collusion, equal treatment. Oke. Jadi biar ingat terus ya, Agus ya. Jadi kawan pajak kita memiliki nilai-nilai seperti itu. Baiklah, kita undur diri dulu dari siniar hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di siniar-siniar berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai ketemu kembali. Terima kasih.